sosok-sosok dari selatan, dari pantai selatan maksudnya, juga hadir di sini kadang ikut menarikan tarian. Sobat Irasional dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di tempat yang bersejarah, dan saat ini tempat ini dialih fungsikan sebagai tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita akan melakukan penelusuran dan sedikit flashback malam hari ini. Tempat apakah ini? Di sini adalah sebenarnya tempat kediaman seorang yang memiliki hubungan dengan keraton Yogyakarta pada saat itu, tepatnya pada tahun 1920-an. Di sini adalah tempat kediaman beliau, dan tempat saya berdiri. Di sebelah kiri saya adalah ruangan di mana di situ para abdi dalam tinggal. Di sini sebelah kiri saya, dan ada sebuah cerita bahwa di samping sini ada sosok yang menyerupai, entitas yang menyerupai abdi dalam bernama Ibu Murni, dan sosoknya positif karena sering membantu ketika ada telepon yang masuk. Beliau sering mengangkat telepon tersebut, dan ketika ditengok tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Dan memang maksudnya baik, bukan untuk menakut-nakuti. Oke, sosoknya nanti saya mencoba memvisualkan dalam bentuk gambar. Kita akan lanjutkan ke ruangan berikutnya. Ada sebuah cerita yang cukup tragis mengenai siswa yang ada di sini pada tahun 1970, 75, 74. Kurang tahu pasti tahunnya. Pada saat itu ada seorang siswi ya, karena pada saat itu sekolah ini atau tempat ini menerima murid banyak perempuan. Saat itu ada seorang siswi yang jatuh. Dia jatuh dari kereta api. Dia duduk di antara sambungan gerbong. Mungkin karena bercanda atau apa, akhirnya si siswi ini jatuh. Tangan kirinya saya lihat patah, dan ada beberapa kepalanya juga pecah saat itu. Dan konon sosok ini masih ada di sini dan masih berinteraksi dengan siswi atau guru-guru yang ada di sini. Jadi di sini adalah sekolah. Saat ini dialih fungsikan menjadi sekolah. Dulunya adalah tempat kediaman seorang pangeran, dan kini dialih fungsikan menjadi sekolah. Kita lanjutkan lagi penelusuran malam hari ini. Tempat ini
bersejarah buat saya, karena itu adalah awal pengalaman saya untuk menangani seseorang yang mengalami kesurupan. Ada yang menari saat itu dan ada yang sosok tinggi besar juga masuk dan ada yang meminta darah juga, tapi dengan segala kemampuan dan dibantu oleh guru yang memang bisa memiliki kemampuan indera keenam, akhirnya kondisi itu bisa teratasi. Jadi tempat ini jangan main-main dengan hal-hal yang negatif, karena kalau main jalangkung itu memang bisa main kayak jalangkung ini sebenarnya cara untuk mengundang, tapi jika Anda tidak bisa mengembalikan lagi, itu yang terjadi menjadi kondisi yang tak terkendali dan akhirnya banyak yang kesurupan. Dan inilah yang membuat mereka akhirnya mengambil alih tubuh untuk menunjukkan eksistensi. Dan saat itu memang saya merasa, ya, pengalaman pertama bagaimana menangani orang yang kesurupan, dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan pada saya. Setelah beberapa lama saya mempelajari dan saya melakukan ritual, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat channel ini. Channel yang Anda tonton ini adalah sebuah monumen bagi saya. Bagi saya adalah sebuah prasasti bahwa saya akhirnya bisa melakukan mempelajari hal-hal spiritual yang bermaksud bukan menyembah mereka yang tak kasat mata seperti jin ataupun, tapi menyembah kepada Tuhan. Kalau ditanya sosok apa yang kuat yang ada di sini, ada sosok-sosok yang tinggi besar, yang sering Anda sebut sebagai genderuwo, dan memang di sini cukup aktif karena sering dimintai tolong untuk semacam memberitahu nomor togel. Jadi ada di sini yang minta tolong agar mereka itu mau menyebutkan nomor togel. Dan kadang sukses, kadang enggak. Tapi banyakan sih enggak sukses. Di sini, di pohon-pohon besar ini. Tapi sebenarnya tempat ini sebenarnya adalah tempat tinggal seseorang yang cukup berjasa untuk negeri ini. Beliau adalah putra dari Mangkubuwono yang ke-7, bergelar Bendoro Pangeran Haryo. Saat itu beliau memang cukup eksis. Tulisannya juga diliput di majalah-majalah kolonial saat itu. Beliau ini juga mendapatkan semacam jabatan penting pada saat itu, jabatan politik yang cukup penting sebagai seorang pengawas masyarakat pedesaan saat itu. Dan memang dia memiliki niat, memiliki motivasi, memberi motivasi untuk orang-orang yang ada di desa untuk mau berkecimpung dalam dunia politik. Nah, itu saat itu beliau mendorong masyarakat pedesaan untuk percaya diri sebenarnya, untuk percaya diri membangun bangsa ini.
itu yang bisa saya tangkap energi pada malam hari ini. Residu-residu energi yang ada di sini, selain tadi cerita tentang kematian tragis dari murid yang di sini yang memang memerlukan doa dari kita. Nanti kita akan berdoa mendoakan mereka yang memang masih jiwanya berada di sini. Kita lanjutkan cerita mengenai Bendoro Pangeran Haryo tersebut. Beliau juga concern dalam soal kesenian dan budaya. Saat itu penari-penari, terutama khususnya penari perempuan, ini cukup tabu untuk ditampilkan di khalayak atau dipentaskan di keraton atau mungkin di mana saja ya. Maksudnya di tempat-tempat umum itu cukup ada larangan dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, di situ pendopo itu adalah saksi bahwa saat itu Bendoro Pangeran Haryo memang ingin membuat sanggar untuk kaum wanita. Karena saat itu kalau seorang putri itu menari, ada pandangan yang cukup rendah karena dianggap sebagai ledek atau pengamen yang ada di situ. Itu adalah tempat pendopo untuk mereka melatih tari. Dan banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh Bendoro Pangeran Haryo ini agar tarian itu bisa ditarikan juga oleh perempuan, oleh putri-putri. Karena saat itu hanya boleh, penari itu hanya boleh laki-laki. Memang terjadi sebuah perdebatan yang alot antara pemerintah Belanda dengan pangeran ini. Namun akhirnya memang karena emansipasi atau apa itu yang dinamakan pergerakan wanita yang dilakukan melalui tulisan dan dengan upaya apapun, akhirnya tidak lagi ada anggapan bahwa seorang putri ini tidak boleh menjadi penari. Ini ya, ini pendopo di saat itu beliau membuat sanggar tari yang bisa dipentaskan di keraton. Ini sebenarnya rumah dari beliau. Jika Anda bertanya pada saya, pada Irasional TV, apakah saat ini secara residu energi apakah masih ada sosok-sosok yang menari? Anda bisa lihat sendiri, mungkin Anda yang memiliki section. Di sini masih digunakan untuk menari oleh sosok-sosok mereka. Sosok-sosok dari selatan, dari pantai selatan maksudnya, juga hadir di sini kadang. Ikut menari. Menarikan tari apa? Tari apa yang saya sebutkan ini adalah tari bedoyo. Lihat ini, bangunannya masih corak kolonial ya. Kolonial gabungan dari Jawa dan Belanda. Jadi siapakah yang saya maksud? Bendoro Pangeran Haryo ini adalah, nama lengkapnya adalah Bendoro Pangeran Haryo Suryo Diningrat. Dan saat itu beliau jasanya cukup banyak untuk negeri ini. Dan sebaiknya apa yang telah ia lakukan bisa dicontoh oleh sobat irasional dan para penerus bangsa ini. Baik, sampai di sini dulu episode kali ini. Apabila ada kata-kata ataupun ada ucapan kami yang kurang berkenan di hati sobat irasional, kami mohon maaf.
Namun agar channel ini lebih berkembang, saya ingatkan lagi untuk teman-teman, untuk sobat irasional, segera klik subscribe yang belum subscribe, like, share, dan